Jumpa lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang blower ya. Dan di sini saya ada blower Yihua 858D ya. Jadi untuk blower sendiri itu sebenarnya ada macam-macam tipe blower ya. Ada yang analog dan yang saya pakai ini dia digital ya. Dan biasanya HP-HP yang digital, blower atau solder uap yang digital itu dia otomatis ya. Jadi ketika gagangnya diangkat itu panasnya dia langsung naik ya, si blower jalan, dan ketika ditempelkan ke tempatnya dia langsung turun ya, seperti ini ya. Dan di sini saya akan membahas untuk teman-teman kadang sering bingung ya, sebenarnya setelan berapa sih untuk pengangkatan IC atau pemanasan IC ya. Jadi terkadang banyak pertanyaan seperti itu karena satu hal yang namanya solder uap atau blower itu banyak macam tipenya ya. Ada yang quick, Yihua, ada ya, pokoknya banyak bermacam-macam tipe. Dan ketika pengangkatan IC, misalkan kita mau angkat IC apapun atau mengganti konektor, itu terkadang teman-teman banyak yang bingung panasnya berapa, anginnya berapa ya. Jadi di sini saya akan berbagi di titik aman ya. Titik aman ini berlaku untuk semua solder uap atau blower ya. Jadi titik amannya itu yang pertama ini saya angkat dulu ya. Saya akan panaskan dulu blowernya. Biasanya kalau blower digital atau solder uap digital itu hampir semuanya ya, maupun analog, ketika pertama kali dinyalakan usahakan didiamkan dulu ya. Kita sambil tunggu diam. Jadi di sini saya akan membahas ya, di sini potensio untuk pengaturan suhu angin ya. Jadi di sini angin, ini angin, jadi bisa dikecilin, bisa dibesarin sesuai selera ya. Dan yang di sini yang ada nomornya itu temperatur panas ya. Dan ketika saya angkat untuk blower tipe ini itu dia paling kecil adalah 100 derajat ya. Dan ini saya akan besarkan untuk pembesaran angka ya. Kita tinggal tekan tahan ya. Jadi di sini saya akan langsung ke 300 dulu, 300 sambil menunggu panas ya. Kayak untuk harganya sendiri itu dulu saya beli sekitar 500 ya, kalau nggak salah 500. Mungkin ada juga yang jual 400 ya di toko online, 400-an. Saya sedikit lupa ya, karena ini sudah kurang lebih 3 tahun, sekitar 400 sampai 600 ribu ya kalau nggak salah. Ini saya sedikit lupa untuk harga tipe Yihua ini. Dan ini saya pakai sudah kurang lebih 3 tahun ya. Oke, ini saya akan langsung ke 400 ya. Saya akan coba 420-an. Oke, jadi untuk mengetahui berapa sih yang harus kita gunakan untuk panasnya dan anginnya ya. Kalau saya cenderung angin itu selera ya, tapi ya kalau panas itu kita bisa ukur dengan menggunakan ini ya, tisu ya. Gunakan tisu ya. Oke, ini saya akan coba ya. Jadi di temperatur panasnya 420, saya gunakan tisu seperti ini. Bisa dilihat ini langsung keluar apinya ya. Coba ini saya lagi. Jadi ketika menggunakan blower ya, itu kan kita nggak bisa kita panasin IC-nya lalu kita langsung angkat, itu nggak bisa. Jadi kita harus menunggu beberapa, kurang lebih jangan sampai 1 menit ya untuk pemanasan IC. Dan ketika menggunakan 420
panasnya ya, kita coba di sini nih, di tisu aja dia langsung kebakar ya, seperti ini ya, kebakar ya. Jadi di ukuran 420 ini itu jangan ya, jangan pakai ukuran 420 karena kita bisa lihat ini tisu langsung kebakar ya. Dan gimana kalau IC yang dipanaskan itu loh. Jadi ini saya akan turunkan, saya coba ke ukuran 390 ya. Oke, kita seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih ini kan saya sekitar 10 detik ya, 10 detik hampir gosong dan menyala ya. Ini juga termasuknya panas ya, termasuknya masih panas. Jadi seperti itu ya, ketika kita blower tisu kurang lebih sekitar 10 detik dia nggak langsung kebakar, itu termasuk bagus. Ini kan saya coba, biasanya saya pakai yang 375 ya, ini saya pakai yang 375 seperti ini. Nah, seperti ini, jadi dia panas tapi nggak sampai kebakar ya, nggak sampai kebakar seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi untuk penggunaan blower ya harusnya seperti ini ya. Kalau memang kita mau ngangkat IC-nya masih bener ya, gunakan setelan angin, jadi disesuaikan ya. Kita harus pakai alat bantu tisu seperti ini. Jadi kita panaskan tisunya dulu. Kalau memang baru beberapa detik dia langsung terbakar, itu turunkannya untuk panasnya ya. Turunkan panasnya sampai kira-kiranya si tisu ini ketika di blower seperti ini ya, dalam beberapa detik itu dia tidak langsung terbakar ya. Ya kurang lebih 10 sampai 15 detik lah kalau misalkan mau cari aman, itu 15 detik. Tapi biasanya ya kalau kita menggunakan blower ini saya pakai angin 2 ya. Saya pakai angin 2, dan untuk jaraknya sendiri itu jarak antara PCB dengan blower ya, itu kurang lebih 3 cm ya, 3 cm sampai, kalau kita pengen lebih jauh itu biasanya 4 cm ya, tapi anginnya biasanya digedein lagi. Dan saya itu biasanya pakai yang angin 2 ya, pakai angin 2, jadi lebih dekat ya, biasanya kurang lebih dari IC-nya itu sekitar 3 cm ya, 3 cm. Dan mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini ya, dan semoga bermanfaat. Dan itu adalah cara penggunaan blower ya, ketika kita mau mengangkat IC-nya kita tidak tahu benar atau tidak. Kalau enggak kita ingin menyelamatkan IC ya, tetapi jangan sampai IC-nya sampai terbakar ya, atau angus ya, atau rusak gara-gara penggunaan blower yang panasnya itu berlebih ya. Kayak tadi saya pakai 420 itu di tisu itu kurang lebih nggak ada 5 detik dia langsung terbakar ya. Jadi kalau langsung ke IC itu kemungkinan IC-nya langsung rusak ya. Soalnya kalau kita angkat IC itu kan kita nggak bisa panasin 5 detik langsung diangkat, itu nggak bisa. Itu jadi biasanya itu kurang lebih tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Untuk pengangkatan IC kita panasin IC-nya, kita putar ya IC-nya, jadi tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Ketika blowernya terlalu panas memang cepat sekali untuk pengangkatan IC, tapi kemungkinan merusak IC-nya itu lebih besar ya. Dan untuk kerusakan komponen lain di sekitar area yang dipanasin pun itu bisa lebih besar juga ya, karena penggunaan blower yang sangat panas ya. Jadi gunakan tisu untuk mengetahui berapa sih nilai yang standar untuk blower atau solder uap yang kita punya dalam mengangkat IC ya. Jadi caranya seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.